wajib datang, kalau nggak datang lu bisa dipanggil paksa. Itu menurut undang-undang. Jadi bukan sebuah prestasi. Silakan datang, ikutin proses di atas. Di lantai 3 prosesnya diikutin. Saya ingatkan saja, bukti-bukti sudah ada semua. Jadi semua bukti sudah ada, bukti saksi sudah ada, bukti surat sudah ada, bukti visum sudah ada. Silakan. Jadi menurut hukum, orang yang dilaporkan jangan lagi membantah, diem dun boleh. Ya, jadi kita dalam proses ini saya serahkan sepenuhnya kepada penyidik. Kami tidak akan menanggapi hal-hal yang di luar proses hukum seperti itu. Bang Fahmi kan Konikis kita tahu sebagai meme soal Dr. Rasman gitu kan ya. Apakah caranya Bang Fahmi sendiri melindungi Pak Heru supaya nggak ada laporan terkait pencemaran baik? Apanya? Ada kekhawatiran nggak akan ini dilakukan pencemaran baik dengan bikin meme segala macam? Nggak ada, saya nggak tahu itu haknya kita. Yang ditanya itu proses hukumnya seperti apa. Jadi di dalam perkara ini mungkin semuanya biar paham. Kan banyak sekali nih, salah satunya ya ada yang bilang supaya dimediasikan lah, dipertemukan lah, dilakukan apa RJ lah segala macam. Yang jelas itu mustahil semua dilakukan. Tidak ada sebuah kalimat perdamaian. Tidak ada kata perdamaian yang akan muncul dalam perkara ini. Yang ada ikutin proses hukum sebagaimana yang diatur di dalam hukum. Ancamannya perkara dilima, ikutin saja prosesnya. Jadi jangan berharap ada sebuah hal di mana nih kita akan memaafkan atau perkara ini terjadi sebuah perdamaian, itu mustahil. Bang Fahmi tadi sempat disinggung soal penelantaran. Pihak Padahal sempat menyinggung soal penelantaran anak, ada dugaan penelantaran anak. Perkaranya ada di atas, prosesnya di atas, tindak pidana terkait perlindungan terhadap anak, dugaan ada kejahatan terhadap anak di bawah umur, itu saja. Bagaimana mempersiapkan diri terkait dengan laporan ini. Jadi ini laporannya ada depan di atas. aja, Bang. Siapkan diri Anda ke atas. Bang. Pihak Niki maksudnya menanggapi hal tersebut? Saya nggak akan nanggapin, ngapain kita tanggapin hal-hal yang nggak jelas. Kalau Anda tanyain bagaimana proses ini, bagaimana alat bukti, bagaimana visum, saya jelaskan. Tapi hal-hal yang tidak ada relevansinya, karena proses ini saya ingatkan sekali lagi, dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak di bawah umur. Anaknya Nikita Mirzani, anak yang di bawah umur, belum 18 tahun pada saat kejadian. Ingin tahu masalahnya? Anda ingat-ingat apa kejadian pada bulan April, kejadian pada bulan Juli. Udah itu saja saya kasihkan. Lebih lanjut, Anda persiapkan diri yang baik supaya datangnya tidak telat, supaya tidak bingung tiba-tiba sakit dan sebagainya. Yang beda sih kelas jawaban pengacara yang terintegrasi. Terima kasih. Bukan. Alur. Apa yang mau ditanyakan? Tadi kan si pihak sebelah juga bawa 11 pengacara katanya untuk mendampingi. Gini, jangankan 11, 20 boleh, 50 boleh. Di atas itu hanya dibolehkan maksimal 2. Itu pun kalau ada tempatnya. Biasanya kalau satu wajib. Ya, wajib satu orang mendampingi terlapor. Itu wajib. Kalau banyak-banyak saya juga bisa ngumpulin banyak, tapi ngapain? Ini perkara sebetulnya adalah terkait dengan tindak pidana dugaan anak. Jadi tolonglah dilindungi anak. Yang di atas pasti dikasih hak untuk mendampingi. Ada syarat-syaratnya seseorang bisa mendampingi dalam perkara ini, adalah seorang advokat. Bagaimana seorang advokat itu nanti pasti akan ditanya di atas. Mau 10, mau 20, pasti hanya satu maksimal 2 yang boleh mendampingi. Yang lainnya silakan duduk-duduk di pelataran situ, di jalan. Boleh, nggak ada masalah. Kalau perlu ditambah lagi. Nggak ada masalah. Bang, pesan Niki apa, Bang? Oh, ini dokter luar biasa. Ini luar biasa. Jadi dia punya peran yang sangat penting dalam proses ini. Saya buka saja. Perannya sangat penting. Pada saat situasi di mana saya akan mengambil sikap, semuanya saya serahkan dia dan Edwin. Dia yang berkomunikasi langsung dengan Laura. Saya, Niki, saya tarik Niki ke dalam, keluar. Mereka berdua yang berkomunikasi di dalam. Silakan dia bisa menceritakan. Dia punya peran penting bagaimana dia bisa dengan tenang membawa Laura sehingga Laura itu ikut untuk dilakukan proses hukum dalam perkara ini. Itulah. Gimana, Dok? Silakan dokter yang menjelaskan. Ya, pokoknya kalian udah tahu sendiri ketika waktu kita menolong Laura dari apartemennya untuk kita bawa, itu kan masih dalam keadaan histeris. Mungkin kita
cukup tahu juga, mungkin dalam keadaan shock juga, makanya Laura dalam keadaan seperti itu. Tapi kalian setelah di tengah perjalanan dengan kami, saya dan Bang Edwin sudah ngomong dari hati ke hati, sudah sangat tenang sekali sehingga dia dapat melakukan visum yang pertama pada saat itu. Dan juga maka dari itu kami dengan Bang Fahmi, dengan Bang Edwin juga, yaitu bagaimana ini Laura menjadi lebih tenang karena dia pikirkan pada saat itu dari pihaknya kami akan melakukan ABCD. Itulah saatnya kami untuk menjelaskan ke Laura kalau di sini kami ingin menolong dia. Tapi setelah dibawa ke rumah aman itu udah sempat bicara lagi sama Laura atau gimana? Untuk saya belum kayak gitu, tapi sudah dengan Bang Edwin semua. Ya kaget, tapi kan saya masih dalam batas wajar melihat dia anak di bawah umur kan dalam tekanan juga, diduga dalam tekanan, jadi ya kita maklumi. Dok, akan terus membantu Laura untuk mengawal kasus ini, Dok? Terlepas menolong Laura atau tidak dalam kasus ini, saya melihat ini bentuk kita sebagai manusia. Ada kasus anak di bawah umur yang dalam ya di kasus seperti ini memang kita sebagai manusia harus bertindak. Artinya melihat dari sisi kasusnya, Dok, ya? Iya dong, harus. Sebagai manusia kita harus punya sikap untuk kasus ini yang sangat menurut saya tinggi. Oke. Terima kasih, Bang Fahmi. Terima Di luar kapasitas. Terima kasih, Bang. Ya, kalau mau tahu keadaan Loranya juga tenang. Pada saat divisum, dia masuk dalam proses itu di rumah sakit sendirian, tenang. Semuanya disuruh keluar. Edwin semua disuruh keluar. Ya, ini anak sudah dalam keadaan tenang. Doain. Kemarin nih kita juga sudah mengirimkan buku sesuai dengan permintaan. Tapi sejauh ini sudah ketemu belum Laura Kalau sama? bertemu, saya tidak mungkin bertemu. Saya harus izin sama ibunya. Saya saja lawyernya Niki izin sama ibunya, sama Nikita. Jadi orang lain sudah mustahil bisa ketemu, ya. Jadi yang punya hak Nikita Mirzani. Tapi Niki sudah. Saya belum tanya bukunya. Yang jelas pasti buku kaitannya sama agama atau apa. Karena memang dia hobi membaca. Laura itu anak pintar. Anak pintar itu. Oke. Oke. Terima kasih, Bang. Pasti tadi kita nggak